berapa mau. Ya kalau ada orang mau masuk silahkan masuk, misalnya nggak mau masuk udah menghilang dia, hilanglah situ dia. Ya tetap komitmen kita, yang penting ini kita jalankan ini silaturahmi perkumpulan kita jalankan misalnya. Nah, kalau kita terikat nanti sayang apa? Tahu-tahu 3 orang udah nggak hadir dia nggak masalah. Berapa ada jalan terus kita. Nah, mudah-mudahan nanti gabung lagi dia. Mau kayak gitu keluar masuk udah nggak masalah. Tergantung muat. Memang intinya kita itu sudah sepakat seperti itu. Kita nggak usah mengingkatkan diri lah, nggak usah coba sanggup. Ada ketua, ada bapak. Nggak ada. Jadi mekanismenya itu memang ada perlu evaluasi dari umpamanya advokasi isu yang diangkat. Ada perlu evaluasi 2 kali umpamanya. Kalau pun ada dibuat semacam rule-nya, aturan main advokasinya, 2 kali nggak datang dianggap nggak aktif dah coret. Nggak udah kayak gitu. Makanya kayak gitu. Sama dengan kemarin tuh, kan alamat bekerja sudah sangat kuat kemarin. Saya hanya membantu dari belakang kemarin, yang untuk memperjuangkan rumah rehab itu. Sampai akhirnya sudah ada dana turun, alamat hilang. Sebenarnya wajib kontrol lagi sebenarnya, Muhammad Murad. Saya CPS lagi semuanya, nggak ada yang balas. Gimana sikap ini? Saya pikir ada yang balas, mau saya transfer ke si Dedi. Ini dukungan kawan-kawan, berapa lembaga, nggak ada yang balas satupun ini. Ya kacau juga ini urusannya. Sebenarnya kita tinggal dengan dukung. Itu masuk orang ini pun nggak balas. Saya menunggu itu. Begitu dibalas sama saya, ini dari LBH, udah sodor ke Dedi. Ini kan udah banyak sebenarnya. Karena waktu singkat, nggak bisa kita ketemu. Kan kasus pemotongan, nggak sempat kita duduk, nggak sempat. Ya. Karena memang itu bagian dari strategi mereka dipersempit waktunya. Sempit, nah nggak bisa lagi kita duduk, nggak bisa lagi waktu itu. Jadi memang harapannya ke depan metode komunikasinya seperti yang selama ini kita lakukan. SMS sudah efektif, nggak perlu prosedur pakai surat atau nggak perlu. Saya mau buat LBH dukung dengan segmen yang ditulis Dedi, nggak berani. Tapi kalau ada di wadi-wadi, oke, saya mendukung itu semua. Itu udah lain. Berarti yang saya list, yang mendukung ini udah langsung kita buat namanya. Tapi kan saya nggak berani buat nama. Sampai begitu menurut kemarin kita itu bahwa ketika ada satu kasus yang ditangani oleh satu lembaga dan sikap itu kemudian sudah didiskusikan atau kasus itu sudah didiskusikan, tinggal mengeluarkan sikap. Itu yang saya kira tidak usah jadi persoalan. Udah mengingat saya kemarin, ini saya buat nama kawan-kawan, tapi nggak ada balasan. Saya tunggu balasan nggak ada ini. Gimana nih? Maunya begitu ada balasan oke aja, udah lebih oke, gerak oke, semua oke, udah saya kirim ke Dedi kan. Jadi cuma satu kuncinya Bang, harus ada sandinya. Nah sandinya berarti semua sepakat. Jangan sandi sekarang, tidak bisa. Karena misalnya macam Bang Jalil mau SMS, si Al, saya juga tidak tahu ini sampai gimana bentuknya ini kan. Maksudnya ya mungkin itu evaluasi yang saya kira objektif ya yang disampaikan oleh Bang Jalil dari sekian puluh tahun misalnya proses perjuangan kolektivisme sampai era gerakan moderat programatik menurutku, karena ya banyak yang berdasar dari sebuah keinginan lembaga di luar kekuasaan kita. Nah, itu wajar dan saya kira harus ya ada perbaikan secara di paling tidak misalnya kasus yang disampaikan oleh Bang Jan tadi, di mana pucuk-pucuk pimpinannya ini selalu yang down. Nah, mungkin ada beberapa staff yang kemudian yang coba selalu diajak untuk menambah kapasitas dia dalam merespon segala hal, dan itu ketika itu disampaikan ke pucuk-pucuk pimpinan, saya kira tidak ada yang mau menolak itu. Nah, hanya tinggal mekanismenya saja yang dibuat. Ya sebenarnya kadang-kadang kita kaku, kadang-kadang memang dalam sebuah advokasi ini ya jaringan itu ya harus kita gunakan. Kadang-kadang kita bisa mempergunakan dalam untuk menembus data kita ini, pegawai kantor, pesuruh kantor, polisi, TNI, Intel, semua bisa kita gunakan. Tapi jangan sampai mereka gunakan kita. Saya sering memperalatkan mereka. Ya. Saya nggak mampu terobos data itu, saya suruh. Misalnya ini siapa? Interpores. Ya. Kadang-kadang anggota DPR, kadang-kadang orang kantor bupati saya suruh curi data DPR. Itu harus kita gunakan itu.
Semua harus kita gunakan. Nah, saya pernah kemarin tuh ambil data Marejal, saya pakai orang BIN. Saya nggak tembus, saya pakai dia yang ngambil, dia antar saya, udah selesai. Tapi kita pilih orangnya, nggak semua orang bisa kita gunakan. Saya Intel Kodim ada 2 saya pakai itu. Ada yang baik 2 orang itu, kita pakai. Intel Polres ada juga yang baik, kita pakai. Nah ini siapa kita pakai? Kenapa kayak kasus petisir? Kenapa kita menggantung harapan di Ramli DPR? Kenapa? Karena si Ramli Bupati cuka terhadap kakak sepupunya, terhadap Ibu Ratna Devi itu. Cuka dia. Oh, suka. Sepupu. Mama si istri Ramli. Mama istri Ramli ini dengan ayah si Ratna Devi ini berarti kakak. Kemudian si Puadri itu abang terhadap suami Bu Ratna Devi itu, Pak Salem. Maka kantor tim sukses di Puadri dikasihlah rumah ayah Haji Salem itu. Tuki Makmin yang di samping Mutiara itu kan itu kantor tim sukses di Puadri Memperama. Jadi abang dia. Maka dengan peluangnya kita cari, kita nggak menggantung harapan di kantor bupati. Maka kita pressure si orang-orang DPR ini. Sama dengan kasus tambang emas kemarin di Sungai di Pantai Serumen, begitu juga yang kasih izin itu Ramli Bupati. Cu Agam dengan DPR, dengan si Ramli ini, kelompok ini nggak dapat apa-apa, ya kita kompor mereka. Kemudian yang si Ramli Bupati kerjasama dengan Kapolres. Kita minta dukungan Kodim. Maka yang hadir di forum itu Kodim. Polres nggak hadir, karena dia udah masuk ke lokasi sana pun. Kodim juga kita pakai turun ke sana, akhirnya berhalapan, lari orang Polsek Pantai Serumen. Akhirnya kita bawa orang Kodim. Nah, jadi kadang-kadang harus kita pakai. Mau kadang-kadang berisiko juga itu. Cuma mau bilang apa? Tapi kita kalau nggak bisa terobos. taktis tidak ada problem menurutku. Jadi kalau kawan-kawan kadang-kadang susah mencari data. Data di UTU aja susah cari. Sebenarnya di UTU itu kan ya orang-orang kita semuanya. Kenapa kawan-kawan itu susah akhirnya? Ini kan yang membingungkan kita. Pada UTU itu kesempatan rugi sangat luar biasa kalau kita nggak membantunya. Saya pikir boleh kita bergabung berumur seperti sama, kita tingkatkan segala macam. Yang penting terjadi koordinasi yang penting. Kalau si A misalnya, si A nggak bisa hadir, ada stafnya yang hadir. Tapi nanti kan melapor, itu yang penting. Jangan sampai nggak ada melapor. Ini yang celakanya kita. Jangan sampai itu Sedi itu yang membunuh kita di tengah jalan dibunuhnya. Sebab kita termasuk sudah take pernyataan kita tolak SK 153 kan Cijal kan bawa pulang kan selalu kita copy. Tapi dapat tidak dikoordinasi ini di depan si Marija sampai Marija tuh buat gitu dia. Kita kan dipancing untuk marah sama Marija Brahma. Saya begitu saya ngomong langsung dipotong udah dipancing saya. Saya udah tahu dia pancing saya. Ngapain kita buat ribut, kita udah mendekat finish ini. Ya, menanglah dia sebentar, nanti kita genjot lagi ya. Kita kan ditantang dia. Hari megang, hari motong waktu itu dipanggil kita, diterima kita. Itu kan sama dibunuh ya gitu. Pada kagak udah libur. Ini kan keringat dingin. Akhirnya untuk membackup itu saya mundurkan liburnya. Staf saya liburnya tanggal 31. Karena KIP undang kita tanggal 30. Jadi sebelum banyak orang lain biar staf GSF cuma hadir situ. Sampai ke Napi, sampai si A, sampai ke kawan lain. Saya udah wanti-wanti itu. Udah wanti-wanti, semua staf GSF harus hadir situ untuk meramaikan. Bos lembaga satu di atas. Satu aja. Begitu dilihat Marija, sok dia kan ditelepon langsung. Ramai juga datang gitu sampai dia kan. Dan ditelepon terus anak-anak buahnya kan, ke anggotanya. Hadir lagi 2 anggota KPU. Padahal dia nggak tahu berapa lembaga yang hadir. Cuma dia tahu orangnya. Padahal dia cari memang hari megang jangan hadir. Jangan hadir. Itu kan diracunnya kita. Sama dengan kasus petisir nih. Usman Bacah itu, Usman Bacah, Kabak Hukum semua itu udah diservis sama Haji Salem itu semuanya.
Maka kantor bupati itu capek kita gue. Surat aja hilang. Surat hilang dari kantor bupati dikirim kantor DPR hilang. Kadang-kadang surat itu yang dikeluarkan di kantor bupati kita dapat di kantor camat KW 16. Kebetulan camat KW 16 masih connect dengan kita. Begitu sampai ke sana dia yang kirim kemari surat. Ke kantor DPR nggak sampai. Surat minta anggaran ke DPR, persetujuan misalnya. Nggak sampai itu, udah capek kita cari. Sampai dikelabui kita kan malam itu kan dikelabui juga kita sampai nggak pakai matras segala macam kan kita diskusi ini. Memang penuh apa? Penuh konspirasi di sana di kantor bupati itu. Nah, jadi kan Bang, lanjutkan. Kalau memang seperti itu tanggapan apa? Ini ada pembicaraan lanjutan nih. Jadi kami sudah rancang-rancang. Prediksi kami itu abang itu nggak jauh ternyata dari kami, nggak meleset. Abang itu juga sudah. Jadi udah kami tentukan ininya. Pembicaraan lanjutan malam minggu ya. Malam minggu ini rencana. Jadi nggak perlu rame-rame. Ada 5 lembaga aja dulu gabung. Tapi punya konsep jelas. Mau kemana arahnya? Jadi kan ada banyak evaluasi nih. Gara-gara ada di dalam lembaga jaringan itu apakah bawa anggotanya atau pimpinannya PNS mundur teratur, apakah sampai ke sana kita bisa intervensi formal di rule-nya atau aturannya atau bagaimana, ya kan kita bicarakan di pembahasan konsep yang jelas. Jadi dalam ke depan itu kita diskusikan ini masih ke depannya membicarakan konsep dulu, belum menentukan siapa aja yang terlibat, karena ini akan diflurkan kembali ke lembaga yang ada. Siapa yang mau terlibat, terbuka. Tapi kita sudah punya konsep tentunya. Hanya tawaran. Karena kalau nggak punya konsep hanya tawaran, ini nanti diskusinya ngambang bias. Masing-masing kayak gini. Kita nggak punya arahan. Kalau udah jauh kali kita nggak bisa balikannya lagi karena kita nggak punya konsep. Diskusi itu kan kayak itu campanannya kan banyak kali nih kalau udah kumpul nih. Nah jadi malam minggu ini Bang, kenapa? Nggak ada rame-rame, yang lain yang datang tambahan mungkin si Omar lu sih ya. Karena malam itu ikut. Malam minggu ini. Nah, itu rencananya. Nggak malam besok dah, ini Jumat. Ini malam Jumat, malam Sabtu, malam Hari Sabtu. Hari Sabtu malam. Itu. Nah, sampai ke prosedur kerja. Kemudian kesinambungan kerjaan itu sejauh mana? Seperti gue bilang tadi, metodenya itu kalau kita mengadvokasi satu isu, kita tentukan satu isu 2008. Capaian kita ada perubahan kebijakan, umpamanya isunya apa dari segala isu publik, umpamanya ekonomi umpamanya. Ini dulu. Hah? Saya ini. Umpamanya apa nih? Ini apa nih? Pergantian pejabat. Itu menurut kita konsepnya itu bagaimana misalnya kan? Atau yang ini aja, yang ini sulit juga kita capaiannya apa ini terhadap publik ya? Yang ini, yang pendidikan umpamanya. Capaian kita pendidikan tuh seperti apa yang lebih baik dari tahun ini? Oh, UN namanya, UN, ujian nasional. Ukurannya kelulusannya tahun 2007 umpamanya